Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di pelajaran kimia sekarang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat kan? Semoga semua tetap diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Bukan materi pelajaran ya, materi dan perubahannya dalam ilmu kimia. Nah, kedudukan ilmu kimia di antara ilmu-ilmu lain. Nah, ilmu pengetahuan yang terkait dengan kimia itu banyak, diantaranya adalah farmasi, kedokteran, pertanian, geologi, hukum, industri, teknik dan fisika, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam dunia atau bidang farmasi, di sini ilmu kimia juga memproduksi obat-obatan. Nah, kalau kita tidak tahu ilmu kimia, maka tidak bisa memproduksi obat-obatannya. Nah, dalam bidang pertanian bisa membantu untuk memproduksi pupuk dan obat-obatan. Pupuk yang mana agar tanaman yang ditanam oleh para petani itu tidak diserang oleh hama dan bisa tumbuh subur. Nah, selanjutnya materi dan sifatnya. Langsung ini pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa sendiri itu adalah jumlah zat atau materi yang terkandung di dalamnya. Saya ulang lagi ya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dan massa sendiri itu adalah jumlah zat atau materi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, suatu materi disebut juga dengan zat. Kenapa? Karena materi dapat berwujud. Wujudnya ada 3. Yang pertama, gas, padat, dan cair. Gas misalnya udara, gas oksigen, O2, gas karbon dioksida atau CO2, dan lain sebagainya. Kalau cair itu misalnya ada air, minyak, bensin, alkohol, dan sebagainya. Kalau padat, tentu wujudnya sudah nyata kan, batu itu padat, kayu, besi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sifat-sifat materi. Nah, materi itu mempunyai 2 sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, kalau sifat fisika sendiri adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan suatu benda. Nah, sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan atau keadaan suatu benda. Nah, kalau contoh sifat fisika itu dapat berupa wujud, bentuk, ukuran, kepadatan, titik didih, titik lebur, dan sifat yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, selanjutnya untuk yang pertama adalah wujud benda. Nah, wujud benda dibedakan menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Untuk sifat benda padat, bentuknya memiliki bentuk yang tetap. Kalau benda cair, bergantung pada wajahnya. Kenapa kok bergantung pada wajahnya? Karena masa kalau air ditaruh di piring, makanya bergantung pada wadahnya. Terus untuk gas mengikuti pada wadahnya. Kalau untuk volume benda padat memiliki volume yang tetap. Kalau benda cair, volumenya juga tetap. Kalau benda gas, volumenya bergantung pada wadahnya. Untuk pemampatan, kalau benda padat tidak dapat dimampatkan. Kalau benda cair sulit dimampatkan. Kalau gas mudah dimampatkan. Massa jenis suatu benda. Massa jenis untuk benda padat pasti memiliki massa jenis yang besar. Kalau benda cair memiliki massa jenis yang sedang.
Dan untuk benda gas memiliki massa jenis yang sangat kecil. Nah, kalau benda padat berarti kemudahan mengalirnya tidak dapat mengalir. Saya ulangi ya, kalau benda padat kemudahan mengalirnya tidak dapat mengalir. Kalau benda cair itu dapat mengalir. Kalau benda gas itu juga dapat mengalir. Yang tidak dapat mengalir hanya benda padat. Selanjutnya untuk sifat fisika yang kedua adalah ukuran benda. Nah, kalau di sini ada minuman kopi panas dalam gelas, maka yang dapat diukur di sini adalah volume dan suhunya, serta bisa menggambarkan aroma dari kopi tersebut. Kalau ada papan tulis yang ketika kita tanya panjang papan tulis itu berapa sih, kita bisa mengukurnya dengan sebuah penggaris. Nah, yang ketiga, dapat ditarik oleh magnet. Hanya satu sifat yang dapat ditarik oleh magnet merupakan sifat fisika dari besi dan belerang. Nah, misalnya ketika memisahkan kerikil dengan pasir, pemisahannya bisa dilakukan dengan cara pengayakan. Nah, kalau yang kedua, yang dapat ditarik magnet hanya serbuk besi dan serbuk arang. Pemisahannya bisa dilakukan dengan cara ditarik oleh magnet. Jadi, sifat fisika seperti ukuran dan sifat dapat ditarik magnet bisa digunakan untuk pemisahan campuran. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia itu apa sih? Sifat yang berkaitan dengan perubahan yang dialami oleh suatu benda. Saya ulangi, sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan yang dapat dialami oleh suatu benda. Misalnya, dapat dibakar, apa yang dapat dibakar? Kayu bisa dibakar, terus jadi abu, mudah berkarat, besi yang mudah berkarat, terus makanan kalau dimakan kan mudah, kalau dimakan hari ini kalau misalkan kita buat makan hari ini maka bisa dimakan hari ini kan, kalau dimakan besok berarti udah busuk. Selanjutnya di sini perubahan materi. Perubahan materi ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau terjadi perubahan fisika, berarti terjadi karena perubahan jarak antar partikel penyusun materinya dan merupakan perubahan sementara. Perubahan fisika disebut juga sebagai perubahan sementara. Kenapa sementara? Contoh. Kita lihat contoh perubahan fisika di sini. Nah, perubahan bongkahan kayu atau bongkahan menjadi serbuk belerang. Maaf, perubahan bongkahan menjadi serbuk belerang. Yang kedua, ketika air menguap, ketika air menguap dan ketika esnya mencair, dan proses pengendapan, misalkan kalau kita membuat kopi nanti ada endapannya kan. Terus yang terakhir adalah proses penyaringan. Ketika kita membuat teh itu kan biasanya ada serbuk tehnya kan, itu biasanya disaring kan. Jadi untuk contoh perubahan fisika adalah perubahan bongkahan menjadi serbuk belerang, ketika air menguap, es yang mencair, proses suatu pengendapan, dan suatu proses penyaringan. Yang kedua, perubahan materi adalah perubahan kimia. Nah, perubahan kimia menyebabkan perubahan terhadap susunan partikel suatu materi. Nah, bedanya apa sih? Nah, kita lihat langsung contoh dari perubahan kimia. Yang pertama yaitu lemak yang tidak larut dalam air. Kalau kita tuang minyak ke dalam air, maka tidak akan pernah bersatu. Makanya lemak yang tidak larut dalam air. Terus kayu yang kita bakar akan menghasilkan asap dan abu.
Yang terakhir yaitu dari knalpot kendaraan bermotor atau kendaraan mobil dan lain sebagainya dapat menghasilkan asap yang akan mencemari lingkungan. Selanjutnya kita dapat menyimpulkan yaitu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau di perubahan fisika maka tidak berbentuk zat baru. Nah, kalau di perubahan fisika tidak akan menghasilkan zat baru. Kalau di perubahan kimia akan terbentuk zat baru. Contohnya kayak yang kayu dibakar itu akan menjadi abu. Terus yang kedua, perubahan fisika dapat dibalik atau reversible. Kalau perubahan kimia tidak dapat dibalik atau irreversible. Contohnya tadi kan kayu kalau dibakar langsung menjadi arang kan? Tidak mungkin kalau arang langsung bisa kembali ke wujud semulanya kan nggak mungkin toh. Nah, sekarang yang ketiga, perubahan fisika. Perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan perubahan kimia terjadi reaksi kimia yang dapat ditandai dengan adanya pembentukan gas, endapan, warna, dan perubahan energi. Nah, saya ulangi ya, kalau perubahan fisika tidak dapat menghasilkan zat baru, kalau kimia menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisika dapat dibalik, kalau perubahan kimia tidak dapat dibalik, karena kayu yang dibakar menjadi abu tidak akan mungkin menjadi kesemula menjadi kayu lagi kan. Nah, kalau perubahan fisika itu tidak terjadi reaksi kimia. Kalau perubahan kimia pasti terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan adanya pembentukan gas, endapan, kayak kita minum kopi kan ada endapannya kan, terjadi perubahan warna dan perubahan energi. Nah, itulah awal permulaan pendahuluan pertemuan kita hari ini. Kalau masih bingung, silahkan diputar kembali atau diulang kembali video pembelajarannya tadi. Kalau masih bingung bisa WA Belajar Pribadi. Nah, yang kedua tugas kalian adalah ngeresum materi pelajaran yang telah saya sampaikan hari ini. Nah, catat di buku kalian masing-masing. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada perkataan atau penulisan yang ada yang salah, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.